fuqaha klasik Imam Al-Ghazali saja. Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan jangan disimpan saja harta apapun itu. Kenapa? Karena akan susut karena zakat. Sekaya apapun ya kita, kalau harta itu kita simpan di rumah, tahun ini harus bayar zakat 2,5%. Terus ya berapapun itu pada titik tertentu nanti habis, dalam arti kata akhirnya di bawah nisab. Jadi kalau harta itu menganggur di rumah saja hanya untuk ditabung memang, tapi diambil tiap hari, tiap pekan, tiap bulan sampai setahun itu untuk konsumsi, maka lama-lama kan susut, susut, susut dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, kalau di dunia modern, apalagi ada inflasi, ada hedging kan. Hedging itu minimal kita investasikan di sektor finansial. Walaupun tentu secara umum investasi itu tadi dibagi dua, ada sektor real, ada sektor finansial. Islam sebenarnya mendorong sektor real. Karena lewat sektor finansial pun, lewat lembaga keuangan syariah, termasuk bank Islam ya, bank syariah, itu misalnya tetap harus disalurkan ke sektor real. Istilahnya ada ada aset yang menjamin ya, jadi ada aset yang real yang menjamin ya. Oleh karena itu maka investasi itu dua macam ya, di sektor real atau di sektor finansial gitu. Nah, dengan begitu nanti berapapun harta itu akan berputar, menggerakkan roda bagi kita sendiri mendapat manfaat, entah berupa benefit atau bagi hasil atau margin profit ya. Nah, tergantung akadnya. Sementara bagi sektor, bagi perekonomian makro itu menggerakkan ada membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian ya. Makin besar nilai investasi kita, makin banyak orang yang bisa menjadi pekerja atau karyawan yang terkait sehingga memperoleh lapangan pekerjaan sehingga bisa produktif. Jadi memang investasi ini sangat penting. Adapun selain di Al-Hasr ayat 7 tadi, mungkin ada beberapa yang dalam kajian ilmiah itu sering dianggap juga mendorong investasi dalam perekonomian makro ya. Misalnya Al-Baqarah ayat 261 itu sebetulnya hanya gambaran bagaimana infak di jalan Allah itu bisa menghasilkan berlipat gandaan ya. Kan ini masalah ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, nah kama dan seterusnya ya. Jadi kata-kata itu perumpamaan ya. Masal perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir 100 biji. Jadi berarti 7 kali 100, 700 kali ya. Ini perumpamaan sebetulnya. Kata-kata yunfikuna amwalahum fi sabilillah itu dalam tafsir biasanya diartikan belanja untuk kepentingan, baik kepentingan jihad, pembangunan, infrastruktur, kemudian juga untuk penyelidikan ilmiah sampai ke untuk menggerakkan sektor real yang halal ya. Jadi ungkapannya, kata kuncinya adalah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Jadi berarti investasi ini secara luas begitu. Kemudian juga sering disebut itu kisah Nabi Yusuf ya. Surah 12 Nabi Yusuf itu ayat 46 sampai 49. Yang intinya itu penafsiran mimpi dari Raja Mesir waktu itu. Lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, itu maksudnya yang gemuk itu untuk ditabung ya, disimpan. Lalu setelah itu nanti pada masa sulit, 7 tahun yang amat sulit, itu 7 ekor sapi yang kurus, baru dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ini prinsip investasi sekaligus safety net ya.
jaringan penyelamat sosial untuk seluruh negara dan seluruh bangsa. Kan waktu itu sudah mimpi Raja Mesir ya. Nabi Yusuf masih di penjara memberikan tafsir sehingga beliau diangkat jadi kalau sekarang mungkin Menko Perekonomian ya, Menteri Koordinator Perekonomian Nabi Yusuf waktu itu. Jadi prinsip investasi juga. Kemudian ada satu lagi di surat Al-Hasr. Kalau tadi ayat 7, sekarang ayat 9, ayat 18. Intinya itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, lalu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad itu hendaknya setiap diri memperhatikan atau mengamati ya. Nadhara itu mengamati apa yang sudah dia persiapkan untuk esok hari. Ligodin itu esok hari. Nah maksudnya itu esok hari betul-betul besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, sampai paling jauhnya besok di alam akhirat. Gitu. Jadi ini kan perencanaan pembangunan, perencanaan ekonomi. Kita besok mau makan apa, pekan depan mau apa, bulan depan, itu perlu perencanaan. Dan ini investasi menjadi inti di situ gitu ya. Jadi pembangunan ya. Baik dalam skala individu maupun skala komunal, keumatan ya. Jadi kita harus mengamati. Bahkan yang terjauhkan ligodin itu terjauhnya alam akhirat. Alam akhirat kan ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga perlu perencanaan. Direncanakan dengan baik semacam uh, apa ya planning lah ya. Yang disebut 1 year plan ya atau perencanaan pembangunan setahun bisa mau ngapain apa saja terus baik itu sikapnya individu keluarga. Nah ini karena kita ingin masa depan besok bulan depan tahun depan itu lebih baik akhirnya di akhirat masuk surga. Tentu ada sebaliknya ya. Mafhum mukhalafah sebaliknya kalau ingin masuk neraka nggak perlu perencanaan, nggak perlu capek buat perencanaan, hidup sembarangan foya-foya, enaknya itu hidup sembarangan sebagai seorang fasik, seorang munafik, seorang kufur, ya itu boleh tanpa perencanaan apapun, sembarangan, ugal-ugalan begitu, ya, nggak usah. Tapi kalau ingin masuk surga, ligodin itu ya perlu perencanaan. Ini salah satunya investasi di sektor real yang halal gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Nah kemudian kembali ke itu tadi. Jadi perencanaan atau investasi tentu ada dua pilihan tadi ya, istismar itu ya. Apakah kita memilih sektor real atau sektor finansial. Lalu juga perlu kita bedakan dengan konsumsi ya. Konsumsi ya. Uh, ambil perumpamaan sederhana ya, dua orang A dan B misalnya sama-sama beli sepeda motor sekarang misalnya. Si A itu digunakannya untuk ngojek lah menjadi ya dengan Gojek begitu atau Grabjack ya, artinya itu menghasilkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, berarti itu investasi. Beda lagi si B ini misalnya sama beli motor harganya sama tapi disimpan di rumah hanya dipakai untuk belanja ke pasar, dipakai untuk antar anak ke sekolah. Nah, ini konsumsi ini. Beda ya. Beda yang satu untuk kegiatan investasi, yang satu untuk kegiatan konsumsi. Gitu. Jadi ini penting. Ya, bukan berarti konsumsi tidak boleh ya. Konsumsi tentu kalau dalam bab konsumsi itu sebatas keperluan pokok ya yang sifatnya hajat, hajiat, yaitu otomatis. Tetapi maksudnya tidak boleh misalnya yang tersier ya tahsiniat tersier itu lebih penting yang investasi dulu gitu. Tersier itu untuk kenyamanan atau kemewahan itu nanti namanya pun tersier ya. Jadi konsumsi tidak berarti diabaikan, tetap terutama yang hajat hidup sehari-hari ya, yang hajiat itu harus dilakukan yang primer ya. Nah, investasi ini perlu artinya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan makroekonomi secara keseluruhan, seluruh negara gitu. Ya. Jadi menjadi sangat penting ya. Nah, kemudian investasi tentu ada syaratnya ya. Secara umum tentu sektor yang atau bidang
terutama nanti kalau sektor real yang halal ya, itu mutlak, artinya tidak boleh nyerempet-nyerempet bahaya yang sektor kegiatan ekonomi yang haram diharamkan oleh Islam, membahayakan baik individu maupun masyarakat atau negara, itu tentu terlarang ya. Kalau itu kita bergeser ke makanan, minuman, obat-obatan di sektor real termasuk kosmetik, maka di situ ada tambahan syarat halalan thayyiban ya. Kan halal lifestyle ya, gaya hidup halal itu kalau untuk makanan, minuman, kosmetik dan sebagainya, termasuk obat-obatan itu harus tidak saja halal tapi juga harus thayyib. Halalan thayyiban. Halal ya, halalan itu halal, thayyiban itu yang baik-baik. Nah, ini penafsirannya memang bisa luas ya, yang toyib ini ya. Tapi kalau kita memiliki alergi tertentu atau penyakit tertentu, kita jadi lebih mudah memahami. Misalnya yang bagi yang diuji dengan diabetes ya, diabetes mellitus misalnya, maka itu memilih misalnya gulanya milih yang terbuat dari jagung misalnya, karena paling enggak mengurangi bahaya. Betul, dengan rasa manis dibutuhkan, tetapi dia tetap halal, gula putih biasa ya, tetapi menjadi tidak toyib untuk yang dia terkena penyakit dia kencing manis ya, diabetes atau diabetes mellitus. Jadi itu halal tapi tidak toyib. Yang lebih lumayan toyib, gula juga ada rasa manis tapi terbuat dari jagung misalnya. Karena sekarang ada gula jagung. Jadi kita bisa lebih memahami betul. Oh, berarti memang walaupun halal ada yang membahayakan kesehatan individu tertentu, termasuk yang alergi misalnya. Entah itu alergi makanan tertentu, alergi zat tertentu, maka ini perlu memperhatikan kata-kata toyib tadi. Secara umum, toyib yang baik-baik itu diartikan nutrisinya seimbang ya. Jadi selain halal, nutrisinya seimbang. Kita tahu ada katakanlah 4 sehat 5 sempurna ya. Mana yang hidrat arang, mana protein, maka mana yang lemak. Lemak pun yang jangan yang jenuh atau jangan yang LDL atau yang trans jenuh. Jadi kita pilih yang HDL dan seterusnya gitu ya, kolesterolnya gitu. Jadi dengan begitu menerapkan ya secara umum halalan thayyiban, sektor halal sekaligus thayyib. Thayyib itu yang nutrisinya seimbang, gizinya baik ya. Sekarang yang bergizi baik lah. Nah, tetapi juga harus mempertimbangkan kalau ada penyakit tertentu dengan ujian penyakit tertentu, maka thayyib itu yaitu tadi contoh yang paling konkret ya, kalau orang yang terkena diabetes ya jangan beli makan gula putih lah. Jadi harus entah gula jagung, entah gula Jawa ya, gula aren, atau mungkin lebih aman lagi madu misalnya. Ini kan tetap manis, tapi tidak membahayakan seperti gula putih tadi ya. Baik, jadi ini penting ya. Kemudian soal membedakan dengan tabungan ya. Pada dasarnya yang disebut tabungan itu mungkin yang memang kita menabung untuk masa depan, tetapi yang tidak melalui lembaga intermediasi atau lembaga keuangan, ditabung di rumah aja. Nah, kalau dulu di kenceleng atau di apa di celengan, nah itu pertama tidak hedging ya, tidak jaga-jaga menjaga lindung nilai, tapi lebih jauh lagi memang akan termakan inflasi mata uang kertas sekarang itu ya, fiat money. Jadi memang yang disebut kalaupun mau menabung tetap melalui lembaga keuangan syariah atau lembaga intermediasi yang syariah atau Islam ya, entah itu lembaga pembiayaan syariah atau bank syariah, tapi intinya itu juga disalurkan ke sektor real. Jadi sebenarnya investasi, cuman kita tidak langsung kita memakai perantaraan. Tapi kalau kita sendiri jago dalam bisnis, melihat peluang dengan bagus, kita sendiri ya, kita langsung investasikan entah di restoran makanan halal, entah di retail, toko retail, kita sendiri mampu ya. Artinya mau kita sendiri yang menjalankan atau kita sebagai sohibul mal ya, pemilik dana, nanti ada perantara itu sebagai apa mudarib itu, yang jelas itu tidak disimpan di rumah,
Jadi itu selain bermanfaat membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian, dia juga menghasilkan untuk kita, entah itu margin profit, entah itu bagi hasil ya, atau ujroh ya, nah, maka ada hasilnya. Jadi untuk kita ada hasilnya, untuk masyarakat luas juga bermanfaat, untuk roda perekonomian secara makro menggerakkan perekonomian gitu. Jadi tidak disimpan di rumah, di samping tidak ada lindung nilai, tidak ada hedging, lebih jauh lagi akan susut karena zakat. Kalau kita kaya raya, asetnya disimpan di rumah, itu tiap tahun akan berkurang 2,5%, 2,5%, lama-lama ya di bawah nisab nanti pada saat tertentu. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan jangan menyimpan. Kalaupun menyimpan ya aset atau uang tunai di rumah itu hanya untuk jaga-jaga saja. Jaga-jaga itu konsumsi yang darurat. Misalnya kecelakaan lalu lintas yang darurat lah itu tetap saya punya kalau sekarang ada asuransi kesehatan secara syariah ya asuransi kesehatan. Tapi kalau belum ada paling enggak punya uang dalam minimal tertentu yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam kebutuhan tunai ya cash gitu ya. Nah ini penting ya. Jadi saya rasa itu kita bisa bedakan, tapi yang jelas investasi atau istismar ini memang penting ya. Karena dari kata dalam bahasa Inggris to invest, kalau di bahasa Arab istismar itu memang artinya menanam sesuatu yang nanti diharapkan akan tumbuh, berkembang, lalu berbiak begitu ya, atau lebih tepat berkembang ya kalau menanam tanaman ya. Kalau binatang mungkin berbiak ya. Tadinya seekor atau 2 ekor jantan betina berbiak lah gitu. Nah, itu semua tercakup dalam kata kerja to invest atau istismar tadi ya. Jadi jelas ya itu mengandung filosofi yang tepat ya, filosofi yang tepat ya, menanam agar berkembang, agar tumbuh kembang, menanam agar ya berkembang menjadi lebih banyak gitu. Nah, baik, jadi itu filosofinya, itu aturan-aturan dasarnya, tapi intinya memang itu dicontohkan oleh sejak awal, baik oleh Rasulullah secara pribadi. Rasulullah itu pedagang ulung kan, jadi wira swastawan ulung ya, tapi juga oleh para sahabat. Jadi malahan secara besar-besaran pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang tumbuh kembang paling awal itu memang mudorobah, memang antara sahibul mal dengan mudorib. Dan by design ya qadarullah itu memang seluruh sahabat muhajirin itu jago dagang ya, wira swastawan atau wira usahawan ulung, karena tanahnya berbatu-batu, tidak subur sampai sekarang kan Mekah itu masih berbatu-batu. Sementara Madinah yang tujuan hijrah itu atau dulunya disebut Yasrib itu kebalikannya, tanahnya subur. Berarti di sana pertanian, perkebunan kurma, lalu bahkan untuk peternakan juga tumbuh, mau peternakan ontas, Madinah dan sekitar itu mau peternakan domba ya. Jadi seluruh sahabat Ansor waktu itu produsen. Sahabat Ansor itu produsen, sahabat Muhajirin itu wira swastawan atau investor dan wira swastawan ulung. Nah, terjadi kolaborasi setelah ada persaudaraan angkat ya, mu'akhos sepasang-sepasang, maka sahabat Ansar itu membagi sebagian hartanya ke sahabat yang muhajirin, saudara angkatnya itu, lalu mereka bersirkah ya, berkolaborasi, bersinergi, yang satunya jadi sahibul mal, lalu nggak sebagian, satunya jadi mudharib, sekaligus juga pemilik dana juga. Ya. Jadi usaha bersama dan itu kompak, semangat. Yang sahabat Ansor produksinya menjadi lebih produktif, yang sahabat Muhajirin semangat untuk memasarkan, menjual sebagai wira swastawan ulung. Dan itu akhirnya berkembang. Itu namanya mudharabah ya. Tapi bisa juga lebih jauh lagi musyarakah ya. Mudharabah dan musyarakah itu
Kalau musyarakah itu berarti modalnya dari kedua-duanya. Mudharabah dari salah satunya keahlian, satunya modal kerja menjadi uh, itu skema dagang atau skema ekonomi yang berkembang pesat. Mudharabah musyarakah di awal-awal hijrah di Madinah itu. Jadi sejak awal sudah ada dan itu sekarang diadopsi oleh semua lembaga bank Islam, bank syariah atau pegadaian syariah atau semuanya sebuah apa lembaga keuangan syariah mengadopsi itu. Selain ada murabahah jual beli dengan margin profit, ada sewa, tapi yang pokok bagi hasil itu adalah mudharabah dan musyarakah kan dalam investasi ekonomi dalam Islam itu ada tiga ya. Pertama bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Kedua itu jual beli margin profit itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Yang ketiga itu ijaroh, ijaroh sewa ya, sewa ya. Nah, jadi tiga kelas terbesar ya. Jadi bagi hasil, jual beli dengan margin profit, lalu sewa ya. Ya, saya rasa itu ini masih ada 7 menit atau 8 menit atau 9 menit lagi. Enggak, kalau ada yang ingin sharing, entah menanyakan sesuatu lewat ruang chat atau lewat WA, enggak silakan ya. Baik ya, jadi itu tadi. Jadi memang ini sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting sehingga menjadi topik pokok ya investasi. Artinya perekonomian itu harus ada produksi ya produktif dan itu melalui proses investasi. Selain nanti ada distribusi, ada konsumsi ya tentu saja ya. Jadi memang ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Unsur pokok dalam produksi adalah investasi. Pokoknya investasi, artinya jangan sampai harta itu disimpan di rumah, di bawah bantal saja. Gitu. Sekurang-kurangnya kita salurkan melalui sektor finansial Islam. Ya. Tapi kalau kita mampu, yang terbaik itu sektor real. Sektor real itu langsung nyata di perkebunan, pertanian, di retail, di obat-obatan, di sektor kesehatan, di sektor infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur misalnya kita sekarang itu finansial membeli namanya apa surat berharga syariat negara SBSN ya. Jadi itu SBSN ya. Itu sukuk itu surat berharga syariat negara. Artinya negara sekarang membangun bandara atau membangun jalan tol itu butuh partisipasi kita. Kita kalau bisa mulai dari 5 juta, 10 juta atau berapapun bisa sharingnya 5 tahun, 9 tahun nantinya untuk infrastruktur. Jadi membangun negara atau membantu negara lah. Namanya sukuk ya atau singkatannya surat berharga syariah negara. Itu berarti kita investasi melalui sektor finansial. Tapi finansial membantu negara untuk membangun prasarana ya, membangun infrastruktur. Gitu. Jadi berapapun itu bisa ya. Namanya SBSN ya. Itu kalau dipakai kata obligasi berarti obligasi syariah, obligasi syariah. Jangan pakai sur ya. Kalau surat utang negara, obligasi biasa itu riba, dosa besar. Walaupun lewat negara juga, dan negara itu sekarang dua-duanya. Kalau lewat sur, namanya surat utang negara, itu dalam Islam haram. Ada riba ya. Surat utang kita, negara berhutang pada kita menerima bunga, itu riba, haram. Ya. Tapi kalau kita membiayai, membantu negara melalui sukuk atau surat berharga syariah negara, itu nanti ada bagi hasil. Misalnya membangun bandara, membangun pelabuhan, kita bantu. Nah, yang mampunya 5 juta, 5 juta, mampunya 20 juta, 20 juta. Ada yang mampu 50 juta, terserah aja. Skema 5 tahun dan 10 tahun itu nanti itu bagi hasil halal sepenuhnya kalau begitu ya. Ya pilih aja begitu. Mau pakai surat utang negara haram, mau pakai SBSN surat berharga itu halal. Ya, jadi halal-halal itu selalu ada dalam setiap kegiatan ekonomi ya. Baik ya, saya rasa itu ini masih 5 menit atau 6 menit lagi ya. Jadi kalau kalau ada mangga di obrolan ya. Tapi intinya ini sebuah
apa ya, keniscayaan ya. Bagian juga kita punya aset ya, sekalipun nggak kaya raya, apalagi yang kaya raya betul dikaruniai kekayaan berlebih ya. Kita pas-pasan pun membantu negara. Ya, kita hanya punya uang misalnya 5 juta, membantu negara membeli surat berharga syariah negara SBA itu sudah ya, kita nanti tiap bulan dapat bagi hasil dan seterusnya, halal ya, dan dijamin aman karena ya negara bangkrut itu kan hampir mustahil negara bangkrut itu ya, kecuali ugal-ugalan, pemimpinnya ugal-ugalan, ada negara sempat bangkrut tapi pada umumnya aman karena ada underlying aset ya, underlying aset itu ya jaminan. Bandaranya kan ada walaupun sedang dalam proses, pelabuhannya pelabuhannya ada, jalan tolnya ada, jadi nggak mungkin bangkrut gitu ya. Artinya asetnya ada berupa underlying aset jaminannya gitu. Jadi kita akan menikmati bagi hasil yang halal begitu ya. Kalau berinvestasi melalui surat berharga syariah negara. Baik, saya rasa ini tinggal 3 menit atau 4 menit lagi ya. Tapi intinya itu tadi. Jadi kegiatan investasi sekaligus tabungan ya dalam perspektif ekonomi Islam ya. Dalam fikih muamalah Islam ini ya. Supaya kegiatan kita tuh di samping menghasilkan keuntungan di dunia, ada margin profit, ada bagi hasil, ada uang sewa, ujroh yang halal, bisa lagi ya, bermanfaat dunia akhirat. Karena kegiatan ekonomi yang halal itu menghasilkan pahala. Jadi masuk di ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat tadi. Kita siap-siap ingin masuk surga dengan menggerakkan roda perekonomian yang halal, membuka lapangan pekerjaan yang baik, yang berkah, lalu kita dapat keuntungan di dunia iya, keuntungan di akhirat, dijanjikan masuk taman surga Firdaus gitu ya. Baik, jadi ya pokoknya jangkauannya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat ya. Ligodin untuk esok hari itu sampai di akhirat masuk taman surga ya, surga al-jannah atau surga al-jannah tertinggi ya surga Firdaus. Baik, saya rasa itu ya, sahabat kilat yang saya hormati. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi inspirasi, memotivasi kita juga agar dalam ekonomi yang halal, halalan thayyiban, lifestyle gaya hidup halal ya, lifestyle halal lifestyle sekaligus tabungan untuk ke akhirat nanti ya. Baik, saya rasa itu yang mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Kita akhiri dengan baca surat Wal Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day, I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car,